Aku baru tahu kalau ternyata ada jalur motor gila yang katanya bisa bikin orang mual-mual, muntah-muntah, bahkan kecelakaan kalau lewat sana. Dan itu masuk akal, karena jalur itu disebut tempatnya 1000 tikungan dan puluhan tanjakan. Tapi gimana kalau aku, orang yang baru 3 bulan belajar motor, lewatin jalur itu, ditambah lagi cuaca yang sangat gak bersahabat, hujan deres, kabut tebel, dan tanah yang licin. Pasir merah. Tapi gak cuma itu, demi buat aku ke sana, aku hampir pulang kena razia polisi. Ngelewatin jalan yang tentu aja bukan buat pemula, dan yang lebih parahnya lagi, motorku sampai ketanam di pasir pantai dan gak bisa ngapa-ngapain. Padahal rencananya sebenarnya sih aku berangkat pakai Baron X-Max ku, bareng Coaxel pakai CRF, dan Rifan pakai Vario. Dan tujuan pertama kita adalah ke Bandung. Jalan jam 4 sore sampai jam 10 malam di hari pertama. Besok paginya lanjut ke Pangandaran dan lusanya barulah aku ke Naringkul. Nah masalahnya, aku lupa kalau sebelum touring aku harus servis motor dulu dong, biar kondisinya tuh aman, jaya semuanya. Jadi cepet-cepet aku ke salah satu bengkel di Alam Sutra buat pengecekan tanpa aku riset dulu ini sebenarnya bengkel apa. Dan yang aku nggak nyangka, Anjay. Anjay, buat moge semua nih. ternyata ini bengkel motor gede yang mewah banget. Barang-barangnya lengkap, detail, tapi semuanya hedon ya. SMJ, shopping terus motoran jarang. Tulus? Iya. Billy. Wow, Tulus bisa nyanyi berarti? Pensiun. Pensiun nyanyi. Udah pensiun nyanyi dia. Ini ada kendala. Sebenarnya kendala sih kemarin selama ini nggak ada masalah sih. Cuman mau ngecek aja, maksudnya kalau misalnya dibuat touring gimana. Di situ Baron dicek secara lengkap dan ternyata ada masalah, yaitu shock breaker baruku ngelecetin knalpotku. Yes, aku salah pasang shock breaker. Ya maklum lah, pemula. Untungnya mereka pakai bushing tambahan buat ngelebarin knalpotku, lanjut cek oli buat tahu diganti atau enggak, dan ternyata Jadi memang sudah waktunya ganti bro. yes, olinya bener-bener kotor dan harus diganti baru. Padahal baru 1000 km aku pakai oli ini. Dan akhirnya aku langsung coba oli motul, bahkan aku coba ganti masukin sendiri. Pertama kali aku coba pasang oli sendiri ya. Di agak ini atau masukin dulu? Apa-apa. Sedikit aja. Dari sinilah kita tahu motor ini bagus atau enggak. Dan setelah 3 jam ngecek, akhirnya semua udah selesai. Aku langsung cepet OTW balik ke rumah buat prepare touringku Sore ini. ini bakal jadi waktu di mana aku bakal pergi ke Pangandaran. Nah, ini saya ada 2 motor di sini ya. Motor partnerku namanya Rifan dan ini adalah motorku Baron ya. Accessor nanti dulu ya. Aku kapan-kapan ngajak kamu, tapi sekarang aku pakai Baron dulu ya. Ini lagi gak rapi lagi ya udah. Nah, ini partnerku namanya Rifan. Siap yuk, kita ke Pangandaran. Gak lah, gak jelek anjir. Oke, langsung kita gas ya. Aku sama Rifan langsung OTW ke rumah Coaxel. Ready bro? Ready? Kita bakal jalan jauh sih. Jadi? Ya, kita tes lah ya. Gimana Billy touring lebih jauh lagi nih? Ya guys. Sulit ya? Hah? Enggak sih, enggak sulit lah. Gak sulit lah. Enggak sulit lah. Dan mulailah perjalanan kita dari Jakarta ke Bandung. Bye. Kita jalan jam 4-an lebih. Hampir setengah 5 ya, hampir setengah 5. Kita nggak tahu, kita lihat nanti kita sampainya jam berapa. Awalnya sih nggak ada masalah ya. Meskipun padat tapi masih bisa jalan. Sampai tiba-tiba pas di daerah Jakpus, di situ macetnya parah. Sampai-sampai kita terpisah karena ya Baron termasuk gede untuk nyelip-nyelip di kemacetan ini. Oke. Untungnya tiba-tiba Coaxel kepanasan. Jadi akhirnya kita ketemu lagi di pom bensin. Sampai ke ini ya, saya bisa parah. Kacau. Buat dia lepas jaket Respiro dia yang kerennya bisa jadi fast ya. Sama kayak jaketku yang aku pakai sekarang. Kita jalan lagi sambil kena macet-macetan lanjutan sampai maghrib. Bayangin aja. Mungkin total ada kali kita 2 jam sendiri kena macet di Jakarta. Sampai tiba-tiba pas baru aja sampai Kalimalang, aki CRF Coaxel ini ngedrop parah. Sampai kita harus berhenti di tengah-tengah jalan. Ini di tempat Aki ya. Soalnya tiba-tiba trouble. Gimana, Bu? Nah, kayaknya Aki udah parah, jadi Parah banget, harus ganti, beli. iya padahal tadi tuh nggak kenapa-napa, cuman tiba-tiba ngedrop lagi, jadi ya udahlah. Yang penting daripada biar aman kita ganti aja. Nah, kita bakal pergi jauh ya, sampai Pangandaran nanti. Oh. Yes. Ini seni dalam touring tuh seperti ini. Seninya ini. Iya, kalau nggak ada ini nggak akan seru. Gak asik ya? Flat aja. Berarti kita harus nikmatin trouble-nya ya. Dan setelah Coaxel ganti aki, kita lanjut gas lagi. Udah selesai permasalahannya, kita langsung lanjut lagi ya. Mari ya. Makasih banyak ya. Mari bang. Ya, makasih banyak ya mas. Udah aman sekarang? Udah aman ya? Oke, thank you Gerai Aki. Pas banget tadi berhenti, tiba-tiba udah langsung ada akinya ya. Oke, udah siap ya. Alright. Tapi lagi-lagi, pas jalan dari Kalimalang menuju ke Bekasi Kota, kita terkena macet lagi sepanjang jalan. Sampai setelah Bekasi Timur, akhirnya kita lolos dari kemacetan, jadi kita langsung speeding tipis-tipis biar gak ngantuk. Gila, kenceng-kenceng semua nih.
Nah masalahnya setelah itu bensin Vario Rifan sekarat karena speeding tadi sepanjang Cikarang. Yang sudah pasti gak ada pom bensin ya di sini. Bahkan ku Excel nyari di Google Maps pun jaraknya masih sangat jauh. Oke, ini mau ngisi bensin dulu karena bensinnya Rifan udah mulai drop. Untungnya ada bensin eceran yang kita temuin di sini. Kalau sudah ngisi masih oke kan? Meskipun Pertalite mau nggak mau daripada harus dorong kan ya, dia tetap isi meskipun cuma seliter. Tapi ternyata Vario Rifan ini malah berebet. Nah gimana nggak berebet? Vario dia sudah dimodifikuin. Karena itu kita tetap langsung cepet-cepet cari pom bensin terdekat buat isi pertama buat Rifan. Dan sekalian Res dulu di sini Indomaretnya pom bensin ya. Alfamartnya pom bensin di sini. Kita mau res dulu sambil ya kita sudah berapa jam perjalanan? Ya kita baru 2,5 jam perjalanan. Kita tadi Rifan kehabisan bensin karena sudah di Pora punya Vario dia. Ambil dulu minuman. Kayak butuh yang manis-manis teh. Nah, Joko deh Fitra di. Yang ini lebih apa namanya? Less sugar. Ya makasih ya. Saya sebentar lah ya. Nih silakan diambil. Itu kok Excel 1. Aku mau coba Vita D ini. Siapa tahu enak gitu kan untuk next touring gitu. Boleh bukain nggak? Ya boleh. Nggak bisa nih. Helm gua nggak dicuri orang. Oke, kita lanjut lagi habis ini. Oh, thank you. Oke, makasih. dan masuklah kita ke kawasan industri. Surya Cipta City of Industry. Tanpa basa-basi, aku yang lihat jalan kosong kayak gini, ya langsung aku gas speeding tipis-tipis bareng Rifan dong. Nah, masalah baru muncul lagi. Setelah kita mau keluar kawasan industri, ternyata kita harus ngelewatin jalan yang Kayak gini, Cok. Lihat. Anjay, tiba-tiba off-road, Cok. Anjir. dan balik lagi kita jalan ke Kalimalang, lanjut lagi menuju ke Purwakarta yang jujur aja jalurnya banyak banget yang kritik, bumpy dan bolong-bolong kayak gini. Di sini aku mikir, baru dari Jakarta ke Purwakarta aja udah banyak lika-liku yang aku harus lewatin. Apalagi nanti pas di Naringgul ya. Sampai di Cimahi jam 10 dan akhirnya kita sampai di kota Bandung, Surabaya. Bandung. Akhirnya sampai juga di Bandung. Konco-koncoku. Asik sekali ya. Ini kota sangat klasik sekali. Di sini skena-skena semua dari Bandung. Aku melihat betapa indahnya kota Bandung, apalagi kalau night ride di sini ya. Coba baru udah Bandung. Apa kamu mau barengin aku night ride di sini? Dan akhirnya jam 11-an kita sampai di rumah Vincent. Permisi. Halo. Gila. Good job. Enggak. Jauh. Gue tabrak Denzi. Mantap. Good job, bro. Luar biasa ya. Baru ke Bandung doang tuh. Kantor banget lu kayaknya. Akhirnya sampai di rumah Vincent untuk rest sejenak. Tanpa tahu kalau besoknya kita bakal kena razia, hampir disuruh pulang setelah 4 jam perjalanan ke Pangandaran. Yang lika-likunya mungkin lebih seru lagi. Dan setelah tidur selama 3 jam, kita langsung bangun buat prepare perjalanan kita. Yang aku nggak tahu, tiba-tiba ada satu cewek yang ikut, dan gilanya dia juga baru pertama kalinya touring jauh kayak aku. Dan dia pakai X-Max juga. Di situ egoku sebagai pria tampan dan pemberani ini merasa terpacu ya. Tapi lucunya, pas aku mundurin barang dari garasi, aku malah Bentar. Lagi maju lagi. Nah, udah 1, 2, 3. yes, bahkan aku kesusahan mundurin motorku dari garasi yang pintunya Kena- kecil kena banget gini, bro. meskipun sudah dibantu sama Rifan. Aku masih Anjing. kesusahan. Bentar. Terus. Oke. Setelah beberapa percobaan, akhirnya aku berhasil. Dan disinilah perjalanan kita ke Pangandaran dimulai. Persis jam 4 pagi kita OTW. Total ada 5 motor saling beriringan. Dan di sini aku mulai merasa emang fun iring-iringan motor yang lumayan ramai. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada kabel jatuh yang bener-bener membahayakan kalau ridingnya malam. Anjir, aman ya. Makasih ya. Tapi untungnya di Makasih sana ya. ada barudak baik yang mengangkat kabelnya demi kita buat bisa jalan lanjut. Ada orang baik. Sampailah kita di pom bensin buat pengisian pertama. Isi dulu ya. Soalnya kita perjalanan masih jauh, jadi harus di fullin dulu. Gak apa-apa lah, 92. X-Max kan bisa 92 memang. Udah pas.
Dan ya di situ menghabiskan total Rp100.000. Kasih ya. Kita lanjut pergi. Let's go. Dan untungnya setelah kita isi bensin, rutenya sangat sepi ya. Sampai kita ngelewatin pabrik tekstil yang mungkin jadi alasan kenapa Vincent harusin kita berangkat jam 4 pagi. Karena kalau kita udah ngelewatin pabrik itu lebih dari jam 5, kita sudah pasti kejebak macet. Apa hubungannya Gopil? Tolong yang tahu jelasin di komen ya. Lihat itu, matahari udah mulai terbenam itu. Udara pagi pun mulai berasa. Indahnya sinar matahari. Wes labil, jok kakek cangkem. Tapi beneran, motoran pagi-pagi di kota orang itu ternyata rasanya nikmat tiada batas ya. Melewati Nagrek mulai terpandang gunung-gunung meskipun masih jauh. Tapi yang aku nggak sangka-sangka, jalan di Nagrek aja sudah bertikang-tikung kayak gitu. Apalagi nanti di Naringgul ya. Tapi karena langit biru, melewati pemandangan dan sawah-sawah indah, asap cumi-cumi darat, bikin hatiku ini amburadul ya. Ada orang, tiba-tiba ada orang, tiba-tiba di tengah, anjir. Dan sampailah kita di Kota Ciawi ya, teman-teman. Wah gila, berapa saat bermotoran ini cukup enak ya. Pagi-pagi seperti ini bersama Vincent, Clarence, Axel, dan Riven. It's very cool bro. Alphard terus itu sabar, aman. Oh shame, hampir. Rame. Bus. Bisa. Ayo. Aduh. Bagus banget itu, lihat kiri. Wah. Sawah-sawah. Wah, di sini kamu lihat, masih inget gak aku bilang Vario Rivan itu Vario Goib? Lihat aja kelakuannya deh, ngebutnya jasyo. ya, udah masuk Banjar akhirnya. Habis ini kita bakal istirahat, rest dulu di sini. Setelah jalan 2 jam lebih dikit ya. Lihat pacaran di atas motor itu, lihat mereka berdua. Tuh. Akhirnya sampai juga kita di Banjar. Let's go. Oke, Banjar atas. Jadi bakal rest dulu di sini. Nih sampai kotorannya masuk semua nih. Lihat. Kayak gini. Ini ku, visorku. Lihat baronku. Ini artinya baron dipakai ya, lihat. Sekotor ini artinya baron berarti dipakai beneran. Gak cuma dianggurin di rumah ya. Kotor semua, lihat. Sampai atasnya, lihat. Lihat. Gila. Udah sampai di warung Ibu Iis dan Sri ya. Perjalanan bener-bener kayak apa ya? Udah asik sekali lah ya. Nikung-nikung, lihat matahari terbit. Ini experience yang cukup enak, apalagi didukung dengan teman-teman yang baik juga, didukung dengan partnerku juga yang sangat bisa mengejar dengan varionya. Keren sekali ya. Kita tantangan kali di sini kayak Vincent, bocah motor. Tiba-tiba digaplok sama ibu yang apa gue? Masakan Indomie apa masakan Jenny? Ya, masakan Jenny lah, the best. Bohong, Anda bohong. Bercengkrama 4-5 orang, sedikit-sedikit mengumpulkan baterai perut dan Akhirnya, baterai guys, sosial ini untuk touring melanjutkan juga. perjalanan kita lagi. Perjalanan dilanjutkan dari ini warung Ibu Iis ke Pangandaran. Melewati jalan-jalan yang indah lagi, asik-asikan bareng. Jalanan kosong, konco-konco. Dan sampailah kita harus Oke, ini sampai pom bensin dulu. Rifan mau ngecas. Kita sekalian isi bensin semua ya ini ya. Oke, selesai isi bensin, kita lanjut lagi. Yuks. Yuk. Masuk ke jalur Jurusik Book. Ya kan? Wah. Asik, bro. Nah, kita San Mori di sini dong. Ya. dan tiba-tiba di tengah jalan aku ngerasa ngantuk. Lihat di depanku jalannya. Kosong pol. Ngantuk kalau nggak cepet. Jadi aku gas speeding tipis-tipis lagi kali ya, buat naikin adrenalin lagi. Mumpung jalanan sepi sekali. Silakan lanjut.
Gue belum berani serem balu gitu. Emang aman ya San, rebah kayak gitu? Nah ini dia. Gak sampai 10 menit kemudian, out of nowhere, tiba-tiba aku dan teman-temanku dicegat, diberhentikan polisi di perbatasan Ciamis Pangandaran. Di situ, aku deg-degan pol. Soalnya knalpotku kan sudah ganti yang bro. Dan aku langsung mikir, kayaknya aku harus puter balik deh. Knalpotku disita, tidak lagi melanjutkan perjalananku ini.